Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Runi Education? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran sahabat. Kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu ya. Dan biasakan selalu untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Oh iya, jaga selalu kebersihan dan kesehatan ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Dan jangan lupa pula, kenakan masker jika sedang bepergian dan selalu jaga jarak. Yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan membaca, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dan mampu menulis pada teks eksplanasi ilmiah tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Kedua, dengan melalui pengamatan, kalian mampu menemukan fakta dan mampu mempresentasikan fakta penerapan sikap rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan sistematis. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. 1, 2, 3, 4. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4, L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Tutorial Science. Saat ini kita akan membahas tentang konsep rangkaian arus listrik searah atau arus listrik DC. Sebelum kita membahas tentang konsep rangkaian arus searah, kita tentu perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan listrik. Listrik merupakan hal yang sering kali kita dengar dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita membayangkan dalam hidup kita, jika kita hidup tanpa energi listrik? Hampir semua orang, termasuk kita, terutama yang tinggal di perkotaan, energi listrik merupakan kebutuhan pokok dalam hidup. Seperti penggunaan lampu, pompa air, setrika, televisi, untuk mencharge HP atau laptop sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, pernahkah kita bertanya, apakah energi listrik itu? Mengapa lampu, komputer, televisi, dan peralatan lainnya dapat bekerja dengan menggunakan energi listrik? Untuk menjawab hal tersebut, maka kita perlu memahami konsep dari arus listrik. Listrik dalam bahasa Inggris adalah elektrik. Pada dasarnya, listrik berasal dari kata elektron. Kemudian dalam bahasa Inggris elektrik, dalam bahasa Indonesia adalah listrik. Listrik terbagi 2 dalam ilmu fisika, yaitu konsep listrik statis dan konsep listrik dinamis. Listrik statis artinya listrik itu diam atau tidak bergerak atau tidak mengalir dalam rangkaian, atau arti lainnya adalah elektron yang diam. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau dalam rangkaian elektron bergerak atau mengalir. Arus listrik dinamis dibagi lagi dalam 2 bagian. Yang pertama, rangkaian arus listrik searah
atau dikenal dengan istilah rangkaian arus DC, direct current, dan rangkaian arus listrik bolak-balik atau dikenal dengan istilah rangkaian AC atau alternating current. Tapi untuk penjelasan kali ini kita akan membahas khusus pada rangkaian arus listrik searah. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian arus listrik searah? Arus listrik searah atau direct current adalah aliran elektron atau pergerakan elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang memiliki energi potensial lebih rendah. Arus listrik searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber ke ujung negatifnya. Namun, pengamatan-pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah itu merupakan arus negatif atau arus elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Atau secara sederhana seperti ini. Rangkaian arus listrik mengalir dari potensial tinggi, kita anggap sebagai kutub positif, ke potensial rendah, yaitu kutub negatif. Namun, untuk arah aliran elektronnya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Salah satu sumber arus listrik searah adalah baterai. Sekarang mari kita perhatikan suatu rangkaian arus listrik searah yang menggunakan baterai. Di sini terdapat baterai dan penghantar beserta sebuah lampu. Kita dapat melihat aliran elektron yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron yang bergerak ini disebut dengan listrik dinamis karena bergerak atau mengalir dalam rangkaian. Karena listrik merupakan aliran elektron, maka dapat kita simpulkan konsep dari listrik tersebut, bahwa listrik atau arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir setiap satuan waktu. Atau secara matematis dapat kita tulis arus listrik atau I sama dengan Q, yaitu jumlah muatan dibagi dengan T atau waktu. Arus listrik memiliki satuan ampere, sedangkan muatan listrik memiliki satuan kolom dan waktu memiliki satuan sekon. Contohnya, jika dalam rangkaian listrik ini mengalir arus 5 ampere, berarti dalam rangkaian ini mengalir 5 kolom muatan selama 1 detik atau 5C per sekon. Demikian pembahasan singkat tentang konsep listrik dan konsep awal rangkaian arus searah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bagaimanakah perbedaan listrik arus bolak-balik dan arus searah? AC atau alternating current adalah arus yang mengalir bolak-balik. Kedua, arah aliran elektron dipengaruhi oleh elektron. 3. Transmisi listriknya jarak panjang. 4. Frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. 5. Besar arusnya tetap. 6. Dihasilkan dari generator arus bolak-balik. 7. Parameter pasifnya adalah impedansi. 8. Faktor daya arusnya antara 0 dan 1. 9. Arusnya berbentuk segi 4, segi 3, sinusodial atau bahkan trapesium. Sedangkan arus DC atau direct current adalah arus yang mengalir searah. 2. Arah aliran elektron dipengaruhi oleh magnet yang stabil. 3. Transmisi listriknya berjarak pendek. 4. Frekuensinya 0. 5. Besar arusnya bervariasi. 6. Dihasilkan dari sel atau baterai. 7. Parameter pasifnya adalah hambatan. 8. Faktor daya arusnya selalu 1. 9. Arus berupa puls atau murni. Cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dalam teks, lalu perbaikilah. Tulis dalam tabel berikut. Terdiri dari kosakata non-baku, perbaikan kosakata baku, kalimat tidak efektif, dan perbaikan kalimat efektifnya. Contohnya,
dipakai. Perbaikan kosakata bakunya adalah dipakai menggunakan A dan I. Tadi non bakunya adalah hanya menggunakan E. Bagaimana kalimat tidak efektifnya? Kalian salin, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Kemudian perbaikan kalimat efektifnya, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Carilah kata atau kosakata non baku yang lainnya. Sekarang coba temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Contohnya seperti ini. Paragraf 1 terdapat topik masalah. Paragraf kedua adalah penjelasannya. Dan paragraf ketiga merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, sekarang kamu akan belajar untuk menjadi seorang penemu cilik. Ayo kita renungkan. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa manfaatnya di masa depan? Sudahkah aku teliti saat melakukan pengamatan rangkaian lampu? Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan pada orang tua tentang kegiatanmu hari ini. Bersama orang tua, amati rangkaian lampu yang ada di rumah. Apakah terdapat rangkaian listrik campuran? Diskusikan bersama orang tua tentang hal tersebut. Hai. Bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian lebih mudah memahaminya. Sahabat, apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakanlah pada Bapak Ibu guru di sekolah kalian masing-masing atau kepada ibu dan bapak di rumah. Oh iya, terima kasih ya untuk perhatiannya. Jangan lupa selalu ikuti terus channel Uni Education untuk melihat tayangan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.